tadi disampaikan sebenarnya dari suami itu sudah memiliki pendapatan, Artinya ketika istri ini dia juga masih bekerja dan lainnya, pertanyaannya apa yang dia inginkan dari tempat kerjanya yang masih ribawi itu? Apakah tadi karena hanya untuk bayar PDAM atau hanya untuk bayar ini? Apakah dia itu hasil keringatnya yang jelas-jelas itu ribawi, yang itu dosa, yang itu haram, kemudian dia hanya pikirkan hanya dengan urusan bayar PDAM saja? Tentunya tidak demikian, dan itu bukan lagi perkara yang syubhat. Kalau sudah urusannya dengan ribawi, itu perkaranya adalah bayyin, perkaranya adalah jelas, yaitu haramnya. Maka kewajiban seorang istri adalah segera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala, dan mengandalkan yang dimiliki oleh suami. Kalau misalkan tidak kuat bayar PDAM dan yang lainnya, sampaikan kepada suaminya bisa bayar atau tidak. Ya, kalau suaminya tidak bisa bayar, bagaimana usaha suaminya supaya bisa bayar dengan yang dia miliki. Jangan karena misalkan hanya PDAM kemudian dan ini diambilkan dari pekerjaan yang ribawi, yang itu tidak, katakanlah hanya untuk tambahan dan yang lainnya, tidak. Ya, semuanya yang pertama adalah tanggung jawabnya suami, dan yang kedua istri ini selayaknya dia mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki oleh suami. Sehingga kalau urusan bayar-membayarnya masalah lain ya. Tapi ini tadi disampaikan adalah ketika seorang istri masih bekerja di tempat ribawi sementara suami sudah punya pekerjaan yang katakanlah cukup, maka sebaiknya seorang istri segera itu bertaubat kepada Allah Ta'ala, yaitu mengurus di tempat kerjanya bagaimanakah untuk bisa berhenti di tempat itu. Satu catatan ya ikhwah azani wa azbillah, ketika kita tahu itu dosa kemudian kita tetap melakukannya, maka dosanya lebih besar daripada kita sebelumnya tidak mengetahui. Itu catatan pentingnya. Jadi kalau kita melakukan satu amalan yang itu dosa dan kita sebelumnya tidak tahu, namanya tidak tahu ya, makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa dan kami salah, jika kami lupa dan kami berdosa. Karena bisa jadi kita melakukan perbuatan dosa kita tidak tahu. Nah, itu masih kita bisa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tahu itu tidak boleh, tapi tetap dilakukannya dengan alasan ini, alasan itu, berarti itu namanya apa? Itu namanya mendahulukan hawa nafsu. Na'udzubillah. Maka nasihat kita kepada yang tadi yang bertanya khususnya, jangan diperpanjang pekerjaan ribawi itu, maka segera diselesaikan urusannya dengan ribawi itu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada ayat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab.